barang hero kita atau barang yang profitnya tinggi, ya, yang dimana kita cuannya tinggi, itu makin cepat turun dan makin cepat dikopas sama orang. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak, dan di sini kita akan membahas tips dan trik cara untuk berjualan online. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Om Botak supaya teman-teman bergabung menjadi Botakers. Nah, teman-teman, hari ini kita mau sesi curhat. Ya, boleh ya sekali-kali kita curhat ya. Jadi ya ini semua adalah pendapat dari Om Botak ya, boleh. Dan Om Botak itu udah jualan online dari tahun 2011 ya. Jadi udah sekitar 11 tahun jualan online. 11 tahun jualan online, dan bisa dibilang saya itu fokus jualan online itu mulai tahun 2014 ya. Fokus sejak masuk komunitas tuh ya, fokus sampai 2015 resign ya, karena menemukan oh ya ini kayaknya kita bisa nih ya, resign full time jualan online 2015. Waktu itu mungkin keadaannya waktu full time masih aneh ya, karena belum banyak orang yang berjualan online ya, apalagi full time ya. Tadinya pakai kemeja ya, naik ke kantor ya dengan mobil kantor. Sekarang di rumah seharian, nggak mandi barang ya dari pagi karena sibuk balas chat, packing sendiri dan lain-lain yang ngirim. Dan itu bukan sesuatu yang keren ya, waktu awal mulai itu bukan sesuatu yang keren, tapi sekarang sudah lebih lumrah. Udah banyak sekali seller yang memang full time jualan online. Jadi ini suatu profesi yang sekarang sudah umum ya, jualan online dari rumah udah umum ya. Tapi looking back, banyak banget perbedaannya dari dulu sama sekarang. Kalau misalnya dulu kita paket nggak banyak tapi cuannya banyak ya, paketnya mungkin cuma 10-20 tapi itu bisa hidup ya. Apalagi waktu itu biayanya belum tinggi ya, belum ada karyawan, juga belum ada sewa kantor ya, dan lain-lain. Belum ada persediaan barang yang banyak, stok mati juga nggak banyak ya, karena semakin besar ya tentunya modal harus makin besar, perebutan harus makin besar, harus lebih banyak sistem dan lebih rapih ya dari keuangan dan lain-lain. Jadi zaman dulu itu jauh lebih simpel dibandingkan sekarang. Nah, dari data yang Om Botak dapat ya, sebelum pandemi seller Tokopedia aja ya, karena 2011 tuh Om Botak jualan di Tokopedia ya. Sebelum pandemi itu tahun 2020 itu ada 7 juta seller di Tokopedia. Ya, 7 juta seller. Nah, 2022 ini mungkin ada lebih dari 11 juta seller. Jadi dalam waktu 2 tahun itu ada pertambahan 4 juta bahkan lebih aktif seller ya, seller aktif yang aktif berjualan di Tokopedia saja. Belum kita gabung dengan seller di Shopee dan seller di Lazada, Bukalapak ya, JD, Blibli dan lain-lain. Jadi sellernya itu mungkin sudah ada lebih ya 20-30 juta seller yang jualan itu banyak sekali ya. Dan dengan tingginya jumlah seller, tentunya seller makin banyak, kuenya ya, yang mungkin memang selama pandemi ini kita kuenya berkembangnya semakin besar ya. Tapi karena jumlah seller makin banyak, ini menciptakan suatu kondisi red ocean ya. Tinggi sekali persaingan, di mana dengan tinggi persaingan, pertama, margin makin tipis. Ya, kalau zaman dulu jualan mungkin dari 20 paket kita bisa hidup, zaman sekarang sulit. Ya, sulit sekali cari produk yang marginnya itu bisa tebal sekali. Ya, marginnya istilahnya satu paket bisa 100.000, itu sulit sekali. Ya, 100.000 maksudnya jumlah value harganya itu murah ya. Kalau teman-teman jual barang 10 juta sekarang masih untung 100.000, itu mungkin masih banyak ya, masih banyak. Itu pun sebenarnya kecil ya, tapi masih banyak ya. Tapi kalau misalnya barangnya 50.000 jualnya bisa 150.000, itu kan lebih susah ya cari barang seperti itu ya. Dan yang kedua, sekarang
barang hero kita atau barang yang profitnya tinggi, ya, yang dimana kita cuannya tinggi, itu makin cepat turun dan makin cepat dikopas sama orang. Ya, kalau dulu kita ketemu barang hero, cuannya tinggi, kita bisa setahun, 2 tahun mungkin main itu masih enak ya. Sekarang mungkin dalam hitungan bulan bahkan hari ya, itu sudah bisa dihancurkan harganya sama kompetitor ya. Kita udah nggak bisa berjualan menikmati cuan yang tinggi itu lama ya, karena udah banyak sekali seller, dan seller-seller yang ada pun semakin pintar-pintar. Jadi itu ya, saya rasa karena persaingan ya, memang namanya juga persaingan bebas ya, seperti itu ya, kita melihat seperti itu. Nah, untuk mendapatkan talent ya atau karyawan juga, karena tingkat persaingan online makin tinggi pun makin sulit untuk mendapatkan talent yang berkualitas, dan tentunya ada harga ya, ada kualitas ya, semakin bagus ya semakin mahal, kecuali kita mau grooming dari awal. Jadi persaingan talent pun semakin tinggi ya, apalagi talent-talent yang dibutuhkan sekarang makin beragam. Bukan cuma kita perlu talent yang memang kuat ya dalam operasional, tapi sekarang perlu talent yang kreatif, karena persaingannya sekarang bukan cuma asal upload, duduk manis, tunggu orderan datang, terjual. Persaingannya sekarang adalah persaingan konten, dimana kalau teman-teman ingin survive sekarang, ingin berhasil untuk menjadi top ya dalam kategori, teman-teman harus mempunyai talent yang bisa bikin konten ya di sosial media, untuk konten live dan lain-lain. Dan kita melihat ini semakin diperlukan sekarang ya. Jadi tinggi sekali persaingan ya. Dan on top of that ya, untuk seller-seller lama seperti Om Botak ya, seller-seller yang memang sudah menjadi top dalam kategori ya, ini istilahnya kalau sudah di atas ya, terkadang jalannya itu cuma ke bawah ya. Jadi ya sulit sekali untuk mempertahankan ya, dan memang saya percaya kalau mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada mencapai, karena beda semangatnya ya. Jadi semangatnya pasti dibandingkan dengan seller baru. Untuk seller lama ya, kita ini kan curhat ya guys, semangatnya udah semakin kendor ya, dan biaya overhead sudah semakin tinggi karena udah nggak mengerjakan ini sendiri, udah ada karyawan dan udah punya tim ya, dan kita sudah punya stok ya, stok matinya juga mungkin banyak ya, karena stok barangnya banyak ya, banyak perputaran modalnya semakin besar, dan algoritma juga kita percaya untuk seller-seller baru itu lebih diuntungkan daripada seller lama ya. Mungkin karena ya namanya marketplace pastinya ingin mendorong seller-seller baru ya, terutama buat seller-seller baru. Sebenarnya ini ada honeymoon period lah ya, buat teman-teman yang baru join itu dikasih traffic biasanya. Nah, untuk seller-seller lama ini kita harus ngiklan. Jadi iklan pun sekarang jauh lebih mahal dibandingkan dulu ya. Jadi sebenarnya kadang kalau memang saya punya pilihan yang lebih baik, saya ingin bilang saya ingin quit ya jualan di marketplace ya. Om Botak ingin quit jualan di marketplace karena saya udah lelah ya, harus pikirin semua hal dari A sampai Z jualan online ya, harus menghadapi persaingan ya, harus terus belajar hal yang baru hanya untuk mempertahankan ya, ya. Tapi apakah ada solusi di sini ya? Tapi apakah ini memang satu-satunya semudah itu kita bilang quit ya? Padahal ya kita masih punya tanggung jawab dengan karyawan yang atau tim yang sudah ikut kita udah lama ya. Kita masih punya tanggung jawab dengan para supplier ya, juga para customer, di mana kita sudah berjualan lebih dari 10 tahun ya, udah 11 tahun ya. Dan juga pilihannya ya memang ini udah jadi bukan cuma jadi profesi, tapi udah jadi jati diri juga kalau memang kita adalah seller online ya. Jadi dengan melihat semua itu, kok rasanya juga nggak mungkin untuk kita quit ya, karena ya ini memang sudah bagian dari
ya istilahnya ya udah jati diri kita ya sebagai seller online, dan plus ya belum menemukan yang lebih baik daripada itu. Jadi di tengah itu ya harus terus semangat memikirkan solusi. Makanya Om Botak ada beberapa solusi ya, mungkin ini sebenarnya untuk pribadi, tapi juga saya hari ini bikin video ini buat sharing ke teman-teman yang mungkin ada di posisi yang sama ya, sedang lelah, pengen exit dari marketplace ya, karena jualannya sekarang udah susah banget dibandingkan waktu pertama kali mulai ya. Sekarang udah kompleks banget. Kalau zaman dulu istilahnya tinggal upload, duduk, selesai. Sekarang ada promo flexi combo lah, promo combo hemat, ada harus naik harus ngiklan, harus dekorasi toko, harus ikut flash sale ini itu ya, harus aktifkan fitur ini itu, sudah kompleks banget. Plus ya marginnya makin tipis. Habis itu juga harus bikin konten, harus live juga, just to survive in the competition ya. Ya, jadi lelah ya. Ini solusinya ya buat teman-teman ya. Pertama, untuk dari produk sendiri ya, saya pribadi merasa ya ujung-ujungnya kita harus bikin brand ya. Saya punya beberapa brand dan saya merasa ya kalau sebagai brand kita masih bisa survive, karena brand itu yang membedakan kita, apalagi kalau memang brand kita bagus ya dibandingkan dengan brand kompetitor ya. Dan bikin brand memang nggak mudah, panjang prosesnya, tapi at the end itu worth it. Itu yang membuat orang mau beli brand kita walaupun harga kita sama ataupun lebih mahal daripada non-brand atau brand lain. Jadi bikin brand ya teman-teman. Yang belum paham caranya daftar ke official store, bisa tonton video Om Botak ya soal bagaimana sih jadi Shopee Mall atau official store, ada di sini. Dan dengan bikin brand saya rasa ini membuat kita lebih bisa bersaing daripada kompetitor. Ya memang ada tambahan fee di sana, tapi minimal in the long run ini adalah solusi ya untuk teman-teman yang menghadapi persaingan ini ya, menghadapi persaingan ini. Jadi brand. Yang kedua, cari ya produk-produk yang memang kuat secara lokal ya. Entah itu fashion, entah itu makanan, entah itu memang produk-produk yang di industri lokal ini, terutama teman-teman yang ada di kota-kota kabupaten. Di kabupaten kalian ada home industry ya, ada satu desa memang kuat dalam itu. Cari ya dan kembangkan industri lokal itu, karena menurut saya itu yang memang akan tahan banting menghadapi persaingan ya. Apalagi daerahnya memang cukup kuat di sana ya, atau memang jago untuk bikin sesuatu ya, hal-hal yang memang lokal, yang memang sifatnya itu sulit untuk ditiru ya, apakah itu seni dan lain-lain, dan itu masuk ke kreativitas, itu akan jauh lebih sulit untuk ditiru sama orang ya, ditiru terutama sama produk impor. Saya rasa itu akan lebih long lasting ya, dan marginnya harusnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan berjualan produk impor yang memang tidak ada diferensiasinya antara satu dan lainnya ya. Jadi fokus di sana, dan masa depannya harusnya akan jauh lebih baik ya, apalagi kalau sudah begitu jadi official store juga ya, dan brandnya dikuatkan. Nah berikutnya, belajar dan terus belajar terus ya. Dengan membuat channel ini sebenarnya saya juga memaksa diri saya untuk belajar, untuk mendapatkan feedback dari teman-teman yang nonton ya dan komen, karena menurut saya walaupun saya sudah lama jualan ya, saya itu masih banyak sekali hal yang perlu saya belajar. Dan tools yang paling baik untuk saya belajar adalah dengan mengajar orang lain. Nah di sana saya bisa belajarnya lebih dalam lagi sampai saya fasih benar untuk membuat video dan sharing sama teman-teman, sama botakers yang nonton di sini. Jadi jangan berhenti untuk belajar ya. Kembalikan semangatnya seperti waktu teman-teman berjualan pertama kali ya. Ingat rasanya ketika orderan pertama itu datang, dan semangatnya seperti apa, yang kita malam-malam ya
itu juga masih mau balesin chat customer. Ya, ingat masa-masa itu. Ya, dan ya walaupun sekarang udah punya banyak tim dan lain, ya hargai ya customer yang datang ke toko satu demi satu. Ya, kita mau berterima kasih sama mereka karena mereka mau membantu bukan cuma toko kita, dan juga mensupport ya orang-orang juga yang bekerja di kita, untuk keluarganya mereka juga. Jadi saya rasa semangat itu yang nggak boleh padam, karena ketika semangat itu padam, tentunya kita juga nggak punya semangat lagi untuk belajar dan terus bertumbuh ya. Jadi brand ya penting ya, jual barang-barang produk yang lokal yang menurut saya juga penting ya. Semangat dan rasa untuk terus bertumbuh dan belajar juga jauh penting lagi ya. Dan yang terakhir, saya melihat bahwa pentingnya konten marketing sekarang ya. Iya, itu memang ribet ya. Saya bikin video seperti ini juga salah satunya adalah konten marketing ya, dimana teman-teman kan punya bayangan, oh Om Botak seperti ini adalah apa yang dia positioningnya seperti apa, brandingnya seperti apa. Nah tapi sama ya, sekarang ini memang penting banget konten marketing. Kalau dulu kita tinggal upload, tunggu laku bisa, sekarang memang kita harus mendekatkan diri lagi, menjual sosok kita sebagai figur ya. Untuk sebagai, kalau orang sudah trust sama kita, orang sudah trust sama branding kita, akhirnya apapun yang kita jual, walaupun mungkin lebih mahal daripada toko lain, orang mau beli ya. Apapun produk kita, jasa, apakah produk kita produk yang memang merek kita sendiri dan lain-lain. Jadi pelajari konten marketing, karena menurut saya itu adalah sesuatu yang akan vital ya. Bukan cuma di tahun ini, tapi 5 tahun ke depan akan jauh lebih vital lagi ya. Nah, akhir kata teman-teman, menurut saya jualan online marketplace ya memang tidak ya secuan atau semenarik ya beberapa tahun yang lalu atau sebelum COVID, belum pandemi ya. Walaupun sekarang pasarnya makin besar ya. Sekarang jumlah persaingan itu semakin tinggi, seller semakin banyak ya. Dan yang jualan juga baru, yang penseller baru ya, seller baru ini sangat pintar ya, juga punya akses untuk belajar, salah satu dengan menonton video-video di channel ini. Tapi jualan online itu merupakan menurut saya mata pencarian yang paling make sense ya, dibandingkan dengan misalnya teman-teman saya yang ingin mendirikan startup ya, sebagai startup founders. Itu mungkin kemungkinan suksesnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita berjualan online di marketplace ya. Jadi menurut saya jualan online ini masih bisa banget ya, apalagi kalau teman-teman mau belajar ya, riset produk yang bagus, punya brand yang bagus, ini masih bisa banget berhasil ya, dan mencukupi kebutuhan keluarga teman-teman, bahkan orang-orang yang bekerja buat teman-teman juga ya, menjadi berkat bagi lingkungan teman-teman di kota teman-teman, itu masih bisa banget ya. Karena kemungkinan berhasilnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan itu secara data ya, dibandingkan dengan menjadi founder startup ya. Jadi ini masih boleh banget, bisa banget ya. Tapi buat teman-teman yang sedang merasa lelah ya, saya ingin kasih semangat melalui video ini ya, melalui video curhat saya. Semoga teman-teman di sini sama-sama yuk kita semangatin satu sama lain. Ya memang ini nggak mudah, ya memang ini berat ya, tapi kita mau sama-sama belajar ya, sama-sama bertumbuh ya, sehingga ketika tahun depan kita melihat diri kita bersyukur kalau kita ini masih bertahan dan kita sudah bisa memanen ya buah dari kerja keras kita di sini ya. Itu aja video hari curhat ini ya. Semoga teman-teman dapatkan manfaatnya, walaupun Om Botak curhat di hari ini ya, tapi jangan lupa yang suka konten-konten kayak gini atau yang suka yang pengen curhat juga ya, silakan ya, saya buka kolom, tinggal komen di video ini, yuk kita curhat sama-sama, apa sih kendalanya, apa sih kesulitannya, tapi saling encourage ya, saling support satu sama lain ya, karena kita sebagai seller lokal, UMKM lokal ya, kita harus ya menguasai marketplace kita di sini ya, supaya biar seller lokal yang berjaya di sini. Sampai jumpa di video Om Botak berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Om Botak apabila channel ini dan video ini bawa manfaat buat
Botakers. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini, intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke, tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate kan, menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.